Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Rijaldi. NIM saya 20 10 11 4049, kelas 08 TPLP 001. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas etika profesi yang diampu oleh Ibu Intan Kumalasari. Saya di sini akan membuat video tentang kasus cyber teroris. Pertama, pengertian cyber teroris. Cyber teroris adalah bentuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, jaringan, dan komputerisasi untuk melakukan serangan terhadap sistem komputer, jaringan, dan data elektronik. Tujuan utama cyber teroris adalah untuk menimbulkan rasa takut dan kekacauan pada korban serta mengganggu infrastruktur vital suatu negara. Karakteristik cyber teroris. 1. Penggunaan teknologi. Cyber teroris menggunakan teknologi informasi, jaringan, dan komputerisasi sebagai media untuk melakukan kejahatannya. Kedua, motif politik. Cyber teroris biasanya dilakukan dengan motif politik untuk menekan atau mengintimidasi kegiatan-kegiatan pemerintah atau masyarakat sipil. Dampak cyber teroris. 1. Kerusakan infrastruktur. Kedua, kekerasan terhadap rakyat sipil. Ketiga, penghancuran data. Saya akan menjelaskan salah satu kasus cyber teroris di Indonesia, yaitu kasus peretasan situs pemerintah pada tahun 2014. Pada tahun 2014, Indonesia mengalami beberapa insiden peretasan terhadap situs-situs pemerintah yang menunjukkan kerentanan infrastruktur digital negara terhadap serangan cyber. Kronologi kejadian. Serangkaian serangan cyber mulai terdeteksi pada awal tahun 2014. Beberapa situs pemerintah yang terkena dampak termasuk situs resmi Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta situs beberapa kementerian dan lembaga negara lainnya. Motif utama dari serangan ini bervariasi, mulai dari motif politik, ekonomi, hingga aksi demonstratif. Beberapa peretas mengklaim serangan mereka sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah, sementara yang lain tampaknya melakukan untuk membuktikan kelemahan sistem keamanan digital Indonesia. Serangan-serangan tersebut mencakup berbagai teknik seperti mengubah tampilan situs web, pencurian data, dan distributed denial of service (DDoS). Salah satu serangan yang menonjol adalah pengubahan halaman depan situs dengan pesan-pesan tertentu atau gambar yang mendukung aksi peretas. Beberapa serangan dilakukan oleh peretas yang mengaku sebagai afiliasi sebagai kelompok teroris atau aktivis. Salah satu kelompok yang paling terkenal pada saat itu adalah Anonymous Indonesia yang telah mengklaim beberapa serangan terhadap situs pemerintah. Respon dan tindakan pemerintah atas kasus ini. Pemerintah segera melakukan investigasi terhadap insiden tersebut dengan melibatkan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Mereka bekerjasama untuk mengidentifikasi celah keamanan yang dieksploitasi dan memulihkan situs yang diretas. Tim teknis bekerja 24 jam untuk memulihkan situs-situs yang terkena serangan dan memperbaiki sistem keamanan agar tidak terjadi serangan di masa mendatang. Setelah serangan tersebut, pemerintah mulai meningkatkan infrastruktur keamanan cyber mereka. Ini termasuk memperkuat firewall, sistem deteksi intrusi, dan enkripsi data. Pemerintah juga mulai mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kesadaran keamanan cyber di kalangan pegawai negeri dan personel IT di instansi pemerintah. Pemerintah Indonesia juga menjalin kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk meningkatkan
keamanan cyber. Ini termasuk berbagai informasi tentang ancaman cyber dan mengadopsi praktik terbaik dan pengelola keamanan digital. Kesimpulan dari kasus ini, kasus peretasan situs pemerintah Indonesia pada tahun 2014 menyoroti pentingnya kesiapan dan ketahanan terhadap serangan cyber. Dan respon yang cepat dan langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh pemerintah menunjukkan komitmen untuk memperkuat keamanan cyber dan melindungi informasi publik dari ancaman di dunia maya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.